Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, teman-teman. Melalui channel ini saya akan berbagi seputar karya ilmiah khususnya di bidang hukum pidana, baik itu mengenai skripsi, artikel, maupun jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Nah, di video perdana saya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian mengenai judul dan masalah skripsi dengan tema illegal fishing. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim tentu memiliki sumber daya laut, baik itu perikanannya, kemudian sumber daya laut lainnya yang melimpah. Dan tentunya sumber daya kelautan tersebut kita harapkan dapat mewujudkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir, baik itu nelayan lokal maupun nelayan kecil. Oleh karenanya skripsi dengan tema illegal fishing ini menjadi menarik untuk diteliti, karena setiap kebijakan di bidang hukum khususnya dalam penanggulangan illegal fishing tentu akan berpengaruh terhadap kedaulatan maritim kita dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam menentukan fokus kajian karya ilmiah termasuk skripsi, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dan menentukan isu hukumnya. Nah, biasanya isu hukum itu berangkat dari kesenjangan atau gap antara das sein dan das sollen. Oleh karenanya, sebelum merumuskan judul, kita perlu menemukan isu hukum, kemudian dari isu hukum tersebut kita rumuskan permasalahan, barulah kita rumuskan judul. Nah, dalam hal ini, judul itu hanya sebagai sarana untuk menarik perhatian pembaca, di mana judul ini menggambarkan isi bacaan sehingga memicu pembaca untuk membaca isi tulisan kita. Oleh karenanya judul itu harus sebisa mungkin melingkupi semua objek kajian kita. Artinya dari membaca judul kita saja para pembaca setidaknya sudah mendapatkan gambaran apa sih yang akan kita bahas dalam tulisan. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja saya akan sampaikan judul yang pertama, namun harapannya teman-teman tonton video ini secara full, jangan di skip karena saya akan sampaikan judul demi judul beserta permasalahannya. Oke, judul pertama, penegakan hukum pidana berbasis keadilan terhadap nelayan lokal pelaku illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI. Nah, judul ini berangkat dari isu hukum bahwa keadilan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh nelayan lokal pelaku illegal fishing. Dikatakan demikian karena kebijakan hukum pidana kita saat ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, itu undang-undang tersebut tidak memuat sanksi yang proporsional dan tidak memiliki ukuran yang jelas. Sanksi bagi nelayan lokal pelaku illegal fishing di ZEEI lebih berat daripada pelaku yang berkewarganegaraan asing. Sanksi pidana badan dalam hal ini kurungan maupun penjara hanya berlaku bagi nelayan lokal. Nah, sedangkan pelaku illegal fishing di ZEEI yang berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi sanksi pidana badan, baik itu pidana penjara maupun kurungan. Hal ini sebagaimana diatur pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Teman-teman nanti bisa lihat isi pasal tersebut secara lengkapnya ya. Padahal praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing itu lebih berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian kerugian material maupun imaterial, karena sebagaimana kita tahu alat dan teknologi yang digunakan oleh pelaku illegal fishing yang berkewarganegaraan asing itu lebih canggih dan lebih modern. Kapal-kapal yang digunakan pun lebih besar ya, lebih banyak kapasitasnya dibanding dengan kapal-kapal nelayan lokal kita. Tapi kok di Undang-Undang Perikanan
sanksinya lebih berat ke nelayan lokal. Padahal nelayan lokal ini khususnya yang melakukan illegal fishing ini cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya. Dan kapasitas muatan kapalnya pun tidak sebanyak dengan kapal nelayan asing pelaku illegal fishing tadi. Nah, berangkat dari isu hukum tersebut, maka kita rumuskan dua permasalahan, ya. Yang pertama, bagaimana latar belakang politik hukum penanggulangan illegal fishing di Indonesia. Nah, untuk menjawab permasalahan pertama ini, salah satunya dapat dilihat dalam naskah akademik, ya, Undang-Undang Perikanan, ya, di mana dalam naskah akademik tersebut dimuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Perikanan, ya. Tapi naskah akademik ini hanya salah satu, ya. Teman-teman nanti bisa cari di berbagai literatur. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana konstruksi penegakan hukum pidana berbasis keadilan terhadap nelayan lokal pelaku illegal fishing di ZEEI, ya. Nah, terkait permasalahan kedua ini, teman-teman harus menggunakan teori keadilan, ya, sebagai pisau analisisnya. Misalnya dalam hal ini saya gunakan teori keadilan Thomas Aquinas, ya, yang pada intinya beliau mengatakan bahwa keadilan itu adalah keselarasan atau persamaan yang proporsional, ya. Nah, ini dari teori ini kita bisa dapatkan nanti suatu hasil bahwa apakah kebijakan penanggulangan illegal fishing ini sudah adil bagi nelayan lokal pelaku illegal fishing atau belum adil. Oleh karenanya nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri, ya, tidak mesti teori keadilan Thomas Aquinas, tapi teman-teman bisa gunakan teori-teori keadilan dari ahli-ahli hukum yang lain. Oke, kemudian judul yang kedua, perluasan kompetensi pengadilan khusus perikanan dalam penegakan hukum pidana di bidang perikanan, ya. Judul yang kedua ini berangkat dari isu hukum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, ya. Ini perubahan Undang-Undang Perikanan yang sebelumnya, ya. Menyatakan bahwa pengadilan khusus perikanan itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Nah, tindak pidana perikanan di Indonesia itu umumnya dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya penangkapan ikan yang merusak, ya, atau destructive fishing. Kemudian penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan dengan jenis spesies yang tidak sesuai izin, ya. Perkembangan saat ini ternyata tindak pidana perikanan itu dijadikan modus atau berkaitan dengan tindak pidana lainnya. Misalnya penyelundupan narkotika, senjata api, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Nah, mengingat kewenangan pengadilan khusus perikanan ini hanya mencakup tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Perikanan, maka, ya, ketika ditemukan tindak pidana lain di bidang perikanan, pengadilan khusus perikanan tentu tidak mempunyai kewenangan menangani perkara tersebut, sehingga perkara akan dilimpahkan ke peradilan umum. Artinya kompetensi absolut pengadilan khusus perikanan belum mampu mengatasi perkembangan modus kejahatan perikanan saat ini. Selain itu, sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, maka pengadilan khusus perikanan akan saling terkait dengan subsistem peradilan pidana yang lain, seperti penyidik PNS, ya, kemudian penyidik perwira TNI Angkatan Laut, polisi perairan, badan keamanan laut, dan sebagainya, ya. Kemudian adanya tumpang tindih kewenangan tersebut akan berdampak pada pemeriksaan sidang pengadilan, ya. Selanjutnya, kompetensi relatif pengadilan khusus perikanan juga akan sangat bergantung tentunya dengan subsistem peradilan pidana yang lain tadi.
Dalam hal ini terkait misalnya dominus litis jaksa ya. Kemudian keterbatasan jumlah pengadilan khusus perikanan juga menyebabkan proses hukum terhadap tindak pidana perikanan itu membutuhkan ongkos yang besar ya. Dan terkadang perkara juga tidak terselesaikan tepat waktu. Karena sebagaimana kita ketahui dari luasnya wilayah laut Indonesia, pengadilan perikanan itu kalau tidak salah sampai saat ini hanya terdapat 10 pengadilan khusus perikanan ya, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, berangkat dari isu hukum tersebut, maka kita rumuskan dua permasalahan ya. Yang pertama, bagaimana urgensi perluasan kompetensi pengadilan khusus perikanan ya. Nah, masalah pertama ini terkait dengan modus baru tindak pidana perikanan tadi ya, seperti penyelundupan barang haram dan sebagainya ya. Ya, itu bagaimana urgensi perluasannya? Apakah memang perlu diperluas atau tidak? Kalau perlu apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya, sehingga kita temukan urgensinya apa. Kemudian masalah yang kedua itu mengenai bagaimana kompetensi ideal pengadilan khusus perikanan dalam penegakan hukum pidana di bidang perikanan. Nah, masalah kedua ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan khusus perikanan untuk mengadili suatu perkara yang menurut materi ya atau objek perkaranya, atau biasa kita sebut dengan kompetensi absolut, dan kewenangan pengadilan khusus perikanan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya ya. Jadi masalah kedua ini berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif ya. Misalnya untuk masalah kedua ini dapat saya gambarkan nanti, apakah misalnya karena pengadilan khusus perikanan ini terbatas saat ini dibuat sistem zonasi dan sebagainya ya. Jadi kita seperti saat ini memang sudah berjalan ya. Jadi misalkan terjadi suatu tindak pidana perikanan, maka akan dipilih pengadilan perikanan yang terdekat dengan tempat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang ketiga, yakni reformulasi dasar hukum pembentukan pengadilan khusus perikanan dalam rangka mewujudkan independensi lembaga pengadilan. Nah, judul yang ketiga ini berangkat dari isu hukum bahwa salah satu persoalan mendasar pembentukan pengadilan khusus perikanan yakni dasar hukum pembentukannya. Ya, dikatakan demikian karena pembentukan pengadilan khusus perikanan itu hanya dibentuk atas perintah salah satu pasal dalam Undang-Undang Perikanan, tepatnya dalam pasal 71 Undang-Undang Perikanan. Oke. Hanya dibentuk berdasarkan perintah salah satu pasal ya. Nah, sedangkan menurut ketentuan pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Kemudian apabila kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/016/019 ya. Nanti teman-teman bisa browsing putusan MK tersebut. Perasa dengan ya dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri, ya kan? Bukan dalam salah satu pasal dalam undang-undang, tapi diatur dalam undang-undang sendiri. Ya. Nah, kemudian apabila kita cermati ya teman-teman, seluruh pengadilan khusus yang ada di Indonesia memang dibentuk dengan undang-undang khusus. Dengan undang-undang khusus, bukan dibentuk dengan salah satu pasal berdasarkan perintah salah satu pasal dalam undang-undang, tapi dibentuk dengan undang-undang khusus. Contohnya, pengadilan agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ya, tentang peradilan agama. Pengadilan militer diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Kemudian pengadilan tata usaha negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ya. Kemudian pengadilan pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dan masih banyak lagi. Ya.
pengadilan yang dibentuk dengan undang-undang khusus. Nah, berdasarkan isu hukum tersebut, kita rumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa urgensi perbaikan dasar hukum pembentukan pengadilan khusus perikanan? Ya. Masalah pertama ini akan berkaitan dengan tahap adjudikasi, sidang pengadilan. Harus lebih dominan dari semua proses peradilan pidana. Karena apapun putusan terhadap suatu perkara pidana didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan. Ya. Nah, ini untuk masalah pertama. Ya. Kemudian masalah kedua, bagaimana formulasi ideal dasar hukum pembentukan pengadilan khusus perikanan. Nah, berkaitan dengan masalah kedua ini, pembentukan lembaga peradilan melalui peraturan khusus itu dalam hal ini undang-undang bentuknya ya, bertujuan untuk menjaga independensi lembaga peradilan itu sendiri. Pembentukan pengadilan khusus perikanan melalui undang-undang perikanan ya dikhawatirkan mempengaruhi kemerdekaannya dalam memeriksa dan memutus perkara di bidang perikanan. Selain itu, pengaturan pengadilan khusus perikanan dalam undang-undang perikanan ya sebagai hukum pidana material seolah menempatkan pengadilan khusus perikanan itu sebagai bagian dari fungsi penanggulangan tindak pidana perikanan yang merupakan kekuasaan eksekutif ya. Oleh karenanya kedua permasalahan ini harus teman-teman jawab dengan menggunakan teori-teori yang relevan ya sebagai pisau analisisnya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video perdana saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi judul skripsi bagi teman-teman. Kemudian untuk membuat saya lebih semangat mengembangkan channel ini, membuat saya lebih semangat membahas judul-judul skripsi yang lebih kekinian, lebih menarik, mohon agar teman-teman sekalian bantu saya subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya kira demikian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.